Adorable Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat setia Adorable Islam. Bismillah, pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas dua tokoh besar Islam yang membebaskan Baitul Maqdis. Sebelum lanjut, kita harus tahu kondisi saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. PBB menyatakan lebih dari setengah populasi Gaza berdesak-desakan di Rafah. Salah satu koordinator bantuan untuk PBB mendeskripsikan kondisi hidup di sana dengan satu kata: mengkhawatirkan. Mereka kekurangan kebutuhan yang mendasar untuk bertahan hidup, juga dihantui kelaparan, penyakit, dan kematian, ujarnya. Banyak orang terlantar di Rafah mengatakan kepada BBC bahwa mereka lebih memilih tinggal di bagian barat Rafah yang dekat dengan Laut Tengah. Ini karena mereka takut terkena invasi dari bagian timur yang dekat dengan perbatasan. 124 warga Palestina telah tewas dan 81.777 terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Dalam sejarah ada dua tokoh besar Islam yang telah membebaskan Baitul Maqdis atau Al-Haram As-Syarif, tanah suci yang mulia. Baitul Maqdis kerap digunakan untuk merujuk kepada Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Untuk diketahui, kota tua Yerusalem adalah tempat yang disucikan umat Islam, Yahudi, dan Kristen karena di dalamnya terdapat banyak bait suci yang sama-sama diakini ketiga agama. Yerusalem disebut juga Al-Quds, salah satu kota tertua di dunia. Sejak zaman dulu, kota ini berulang kali direbut, ditaklukkan, dihancurkan dan dibangun kembali oleh berbagai pihak. Bagi umat Muslim, kota tua Yerusalem adalah tempat yang sangat dimuliakan karena di sana terdapat Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Kompleks Masjid Al-Aqsa memiliki luas 144.000 meter persegi dan pernah menjadi kiblat pertama sebelum dialihkan ke Masjidil Haram Makkah. Di dalamnya terdapat Masjid Kubah Batu Kubah Asy-Syakrah atau Dome of the Rock, Masjid Al-Qibli atau Masjid Jamik Al-Aqsa, Mushalla Al-Marwani, Kubah Silsilah, Kubah Mikraj Nabi, Al-Mawazin, Museum Islam dan situs lainnya. Selain kiblat pertama, Al-Aqsa pernah menjadi pijakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke langit saat peristiwa Isra Mikraj. Beliau juga pernah mengimami sholat bersama para nabi dan rasul ketika Isra. Bagi umat Kristiani, di sekitar Al-Aqsa terdapat gereja Makam Kudus, sebuah tempat ziarah penting bagi penganut Kristen di seluruh dunia. Tempat itu dikaitkan dengan kisah kematian Yesus, penyalibannya dan kebangkitannya. Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang disucikan ketiga agama, karena berkaitan juga dengan para nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Kini, semua mata tertuju kepada Al-Aqsa menyusul agresi Israel kepada warga Palestina. Perang ini dipicu oleh tindakan semena-mena Israel yang mengevakuasi paksa warga Palestina dari rumah-rumah mereka di kota Sheikh Jarrah. Menyusul kemudian kekerasan tentara Israel kepada warga Muslim Palestina yang sedang beribadah. Bahkan tentara dan polisi Israel merusak pintu Masjid Al-Aqsa dan memasukinya tanpa membuka alas kaki. Dua pahlawan pembebas Baitul Maqdis. Pertama, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengambil alih Yerusalem, Al-Quds, dari tangan Romawi Timur pada masa kepemimpinannya sebagai Amirul Mukminin pada tahun 637 Masehi. Perang Yarmuk terjadi pada akhir tahun ke-13 Hijriah, bertepatan pada masa peralihan Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Inilah satu saltu perang terbesar pasukan Muslim melawan kerajaan Romawi Timur Bizantium. Usai perang, pasukan Muslim mendapat kemudahan menaklukkan seluruh kota-kota di negeri Syam. Amru bin Ash di bawah komando Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu berhasil memblokade Al-Quds pada 17 Hijriah. Kemudian Umar datang ke Palestina untuk bertemu langsung dengan salah satu pembesar Romawi, Sophronius. Umar menandatangani perjanjian dengan Sophronius, di mana sang khalifah memberi jaminan bahwa penduduk Kristen dan tempat suci di Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ada yang menarik dari sikap Umar kala itu. Ketika beliau dipersilakan sholat di gereja Makam Kudus, salah satu tempat suci umat Kristen, Umar menolak untuk sholat di dalam gereja sehingga kaum muslim tidak meminta konversi gereja Makam Kudus menjadi masjid.
Sayyidina Umar memilih sholat di luar gereja, tempat di mana Masjid Umar berdiri hingga saat ini, yaitu berlawanan arah dengan pintu masuk gereja Makam Kudus. Masjid Umar merupakan sebuah bangunan berstruktur kayu dengan bentuk persegi panjang yang dibangun di atas reruntuhan dan dapat menampung 3.000 jamaah. Umar bin Khattab dikenal sebagai pahlawan yang membebaskan Yerusalem, Al-Quds, dari cengkraman kerajaan Romawi. Nama beliau tercatat dalam sejarah Islam. Kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Pahlawan kedua yang berperan besar dalam penaklukan Baitul Maqdis ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah laki-laki yang berasal dari suku Kurdi, Irak. Salahuddin meniti puncak karirnya sebagai panglima besar yang merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis dari cengkraman pasukan salib Kristen. Sehari sebelum penaklukan, Salahuddin Al-Ayyubi bersama 60.000 lebih pasukannya telah mengepung Yerusalem. Beliau berhasil menaklukkan Yerusalem setelah 88 tahun hidup dalam cengkraman Kristen Eropa yang keji kala itu. Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin pada hari Jumat, 27 Rajab 583 Hijriah, bertepatan 2 Oktober 1187 Masehi. Al-Quds akhirnya berhasil takluk dari penjajahan Kristen Eropa. Hari itu kebetulan bertepatan dengan peringatan Isra, Mikraj Nabi Muhammad. Peristiwa bersejarah itu dicatat oleh Ibn Shaddad, penulis sejarah zaman itu. Berikut ungkapannya: merayakan pemilihan waktu yang sangat tepat ini, sungguh suatu kebetulan. Allah mengizinkan kaum muslim merebut kota itu sebagai perayaan peringatan perjalanan malam Rasulullah ke langit. Semua kaum muslimin kala itu sangat antusias dan bergembira. Mereka berkumpul menyaksikan kemenangan itu. Luapan sukacita dan kegembiraan tak terbendung. Salahuddin dan pasukan muslim mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Di balik kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi dalam pembebasan Al-Quds, ada sosok hebat yang berpengaruh di belakangnya, yaitu Nuruddin Mahmud bin Zanki, atau lebih dikenal dengan Nuruddin Zanki, pemimpin sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Sosok Nuruddin Zanki dikenal sebagai pemimpin lurus dan tegas dalam penegakan keadilan. Ada yang menarik dari penaklukan Yerusalem dari pasukan Kristen Eropa. Salahuddin benar-benar menjunjung tinggi spirit Islam yang damai. Beliau tidak melakukan pembantaian terhadap warga Kristen, padahal belai orang yang berkuasa saat itu. Sebaliknya beliau melindungi umat Kristiani dengan keadilan. Umat Kristiani yang tinggal di Yerusalem kala itu berdecak kagum. Seorang penganut Kristen pernah bertanya kepada Salahuddin, "Kenapa Tuhan tidak membalaskan dendam terhadap musuh-musuh Anda?" Salahuddin menjawab, "Islam bukanlah agama pendendam, bahkan sangat mencegah dari perkara di luar kemanusiaan. Islam menyuruh umatnya menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain yang meminta maaf, dan melupakan kekejaman musuh ketika berkuasa walaupun ketika musuh berkuasa." Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like and share. subscribe.